mudik awal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga hari ini masih terus mengalir dari Pulau Bali untuk menuju Pulau Jawa dan juga arah sebaliknya. Arus mudik awal masih terus terlihat di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Ketapang dipadati oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi. Selain kendaraan roda 2, pemudik dari arah Bali menuju ke Jawa juga memakai travel dan bus pariwisata. Rata-rata pemudik dari Bali menuju ke Jawa memilih waktu dan jam mulai pagi hari, sore hingga malam hari karena mereka menghindari panas matahari. Diperkirakan arus mudik di Pelabuhan Ketapang masih terus terjadi hingga malam nanti. Titik Tengah membahas terkait dengan kawal ketat larangan mudik masih bersama Kombes Pol Latif Usman selaku Dirlantas Polda Jawa Timur. Pak, untuk evaluasi dari pengetatan yang kemarin dilakukan juga oleh petugas gabungan dan esok ini nanti ada penyekatan, apa evaluasi dari pihak kepolisian sendiri? Iya, tentunya kami belajar dari kegiatan awal kemarin dari tanggal 22 sampai tanggal 5 memang masih ada beberapa pemudik khususnya tidak mematuhi aturan seperti tidak membawa surat keterangan bebas COVID. Nah, ini yang sebetulnya harus kita sadari bersama, kita memberikan pembelajaran pada masyarakat. Yang terpenting itu sebetulnya bagaimana mengantisipasi COVID ini tidak tersebar. Tetapi apabila ini sudah terjadi di lapangan tentunya, yang kemarin kita sampaikan ke masyarakat, tetap nanti PPKM Mikro lah ini akan bekerja lebih banyak. PPKM Mikro di mana setiap orang yang bisa lolos dari penyekatan, pengetatan ini sampai dengan rumahnya. Nah, ini PPKM Mikro harus mengisolasi. Ini sudah kita kesepakatan dari gugus tugas yang ada di Jawa Timur, sudah kita sepakati. Kan kita tidak mungkin karena ada 9 pos yang sudah kita jaga, tetapi masih ada jalan yang tetap mereka nekat. Ya mungkin tadi ada beberapa kelengahan petugas kami, tapi insya Allah yang tanggal 6 sampai tanggal 17 betul-betul kami maksimalkan betul untuk memberikan mencegah pemudik ini bisa masuk ke Jawa Timur. Oke, konsekuensinya berarti ini hanya putar balik. Bagaimana dengan denda ataupun juga untuk isolasi mandiri yang dibayarkan sendiri oleh para pelanggar? Iya, itu kita sudah bekerja sama dengan gugus tugas yang ada. Apabila mereka masuk ke Jawa Timur, misalnya seperti menggunakan travel gelap, tentunya travel itu akan kami kandangkan sampai dengan operasi selesai nanti. Nah, orangnya bagaimana? Orangnya kita akan serahkan kepada gugus tugas yang ada untuk dilakukan isolasi, yaitu nanti diserahkan ke PPKM Mikro. Di PPKM Mikro itu maksudnya di desa, di RT tersebut untuk melakukan isolasi sesuai dengan ketentuan 5 hari harus dilakukan di tempat isolasi desa tersebut. Dengan biaya pribadi? Dengan biaya pribadi, tentunya demikian. Oke, terkait dengan travel gelap ini masih marak yang ada di Jawa Timur, Pak Latif? Ya, dari kemarin baru ketangkap 1 di Ngawi. Ya, tentunya ini juga diharapkan akhir yang kemungkinan puncaknya nanti malam ini yang harus kita antisipasi betul. Orang memanfaatkan masih dalam masa pengetatan sehingga mereka berusaha untuk berbondong-bondong untuk mengejar waktu, jangan sampai nanti sampai dengan jam 00 pukul tanggal 6 ini. Oke, bagaimana dengan travel atau bus-bus yang nantinya masih beroperasi saat penyekatan tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei ini seperti apa? Iya, kalau pengoperasional bus dari Dinas Perhubungan tetap menyiapkan, dalam artian menyiapkan ini untuk orang-orang yang betul-betul urgensi seperti tadi perjalanan, misalnya dia akan ada kegiatan urgensi yaitu seperti hamil, sakit, mereka masih dari Dinas Perhubungan menyiapkan bus tersebut. Tetapi ada lambang stiker, siang hari ini diresmikan stikernya kayak apa, bentuknya kayak apa, bis yang beroperasional pun ditentukan. Dan penumpangnya pun ini tercatat di manifest dari awal, sehingga pada saat perjalanan nanti dia menaikkan akan ketahuan di pos-pos penyekatan tersebut. Nah, disitulah tugas pos penyekatan. Kalau tidak sesuai dengan manifest yang ada, orang itu pasti akan kita turunkan. Oke, baik. Berarti ada bus-bus yang berstiker khusus untuk bisa melintas, dan juga orangnya pun atau penumpangnya pun juga sesuai dengan peraturan. Surat izin dengan bebas COVID itu harus ada. Untuk bebas COVID-nya ini tenggat waktunya berapa, Pak Latif? 1 hari, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya. Itu PCR ataukah? PCR, antigen sama boleh. Atau genus? Antigenus. Atau berarti ada 3 pilihan PCR, PCR, ya, antigen dan genus.
Oke, Boleh. bagaimana dengan nanti malam? Ini yang masih menjadi rawan kemacetan atau rawan terjadinya orang berpindah tempat. Ini antisipasinya apa dari pihak kepolisian, Pak? Iya, kami sudah menyiapkan secara tadi kami sudah gelar pasukan dan hari ini sore ini pasukan sudah merapat ke pos masing-masing. Yang akan kita gelar di Jawa Timur ini ada 10.000 personil yang tergelar dan juga dibantu dari instansi terkait, sehingga nanti jam 00 kita sudah siap betul untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi peningkatan arus maupun lonjakan daripada arus yang mudik untuk mengejar larangan mudik tersebut. Bagaimana jika ada orang yang dari luar Jawa Timur masuk ke Jawa Timur namun dalam perjalanannya belum sampai ke tempat tujuan, padahal sudah masuk ke jam 00, ini masih bisa berlanjut atau putar balik? Putar balik. Poin 00 ada titik kami tadi sudah kami sampaikan kepada seluruh anggota. 00 ada akhir orang pelaksanaan pengetatan. Di situ adalah berlaku aturan penyekatan sesuai dengan sudah pelaksanaan operasi sudah dimulai. Jadi tidak ada toleransi lagi. 00 berarti aturannya sudah aturan pelaksanaan operasi peniadaan mudik. Gitu. Berarti tidak ada pelonggaran ya bagi orang yang terkena macet di jalan karena memang diantisipasi mungkin untuk tidak sampai jam 00, tapi ada macet sampai jam 00 langsung putar balik begitu ya. Oke, daerah mana saja nih Pak yang akan rawan untuk menjaring para penumpang atau juga rawan ramai, ini daerah mana saja nih Pak? Pertama tentunya kita antisipasi ada tol perbatasan Ngawi Sragen, terus arteri yaitu Ngawi Mantingan, di perbatasan Mantingan yaitu Ngawi Sragen juga itu jalur tengah. Begitu juga yang kita antisipasi adalah jalur Pantura yaitu Tuban dengan Rembang. Itu yang jalur utama daripada jalur menuju ke Jawa Tengah ini, Jawa Timur ini. Oke, kalau sebaliknya, kalau untuk keluar dari Jawa Timur, begitupun juga masih ada penyekatan? Iya, nanti kalau itu penyekatannya ada di wilayah Jawa Tengah lain sudah menyiapkan juga. Oke, berarti masih ada kerjasama ya antara kita lakukan. Untuk Jawa Tengah menyekat yang dari Jawa Timur, kami yang menyekat yang dari Jawa Tengah. Oke, bagaimana dengan jalan tikus? Ini masih yang ada banyak di Jawa Timur ini Pak, untuk jalan-jalan utama pasti sudah dijaga. Bagaimana dengan jalan-jalan tikus? Insya Allah kalau ya itu tadi ada setelah kami telusuri jalan tikus itu jalan utamanya kan 3 ini, tapi jalan tikusnya 4 sama dengan Pacitan yang ke Wonogiri. Ada jalan tikus lagi adalah yang dari Pacitan Jogja, itu sudah kita antisipasi. Yang kedua adalah jalur tikus yang dari Ponorogo Wonogiri. Ada Magetan dengan Karanganyar dan Bojonegoro dengan Blora. Nah itu jalan-jalan tikus sudah kita antisipasi semuanya. Insya Allah sudah terakomodir semua untuk jalan-jalan tikus tersebut. Oke, masih ada petugas di sana ya. Berarti masyarakat juga harus awas terhadap hal itu. Dan bagaimana dengan wilayah aglomerasi atau rayonisasi dan juga penyekatan yang ada di dalam kota sendiri? Ini peraturannya seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.